diberikan kesempatan pada siang hari ini untuk sama-sama berdiskusi tentang budaya positif sekolah. Tema ini sesuai dengan eksaminasi modul 1.4 pada materi yang sedang Pak Tono pelajari pada CPP Angkatan 9 Temanggung. Silakan Pak Tono untuk memulai presentasinya. Terima kasih Bu Dewi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu dan Pak Adi yang telah hadir pada hari ini. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan rahmat hidayahnya kepada kita semua, sehingga pada siang hari ini kita masih bisa bertemu, yaitu dalam rangka diskusi tentang budaya positif di sekolah. Salam dan salam kita junjungan kepada Nabi besar Muhammad SAW yang telah membawa kita dari zaman jahiliyah ke zaman terang benderang seperti saat ini. Bapak Ibu sekalian, untuk diskusi kali ini adalah tentang budaya positif. Budaya positif itu kalau kita di sekolah sering melakukan, misalnya jabat tangan pagi hari, kebiasaan mengaji dan sebagainya. Ini selanjutnya dari tujuan pendidikan nasional menurut Ki Hajar Dewantoro. Kalau Ki Hajar Dewantoro itu kan ada trilogi pendidikan, yaitu apa? Ing ngarsa sung tulodo, ing madya mangan karsa, tuturi handayani. Kira-kira ada yang tahu artinya? Ing ngarsa sung tulodo. Ya, pinter. Ini pinter. Tangan. Dulu bekas murid, karena paling akhir ya dari dulu masih ingat. Ing ngarsa sung tulodo, bahwa di depan adalah memberi contoh yang baik. Kemudian ing madya mangan karsa, di tengah memberi semangat. Di tengah itu memberi semangat. Terus yang ketiga, ing madya mangan karsa tuturi handayani. Di depan itu memberi dorongan, di belakang itu memberi dorongan. Tidak boleh kalau yang di depan sudah memberi contoh, yang di belakang nggak boleh jegal-jegal. Kalau ada keputusan rapat dan sebagainya, kita menyetujui ya seperti itu. Ini juga bahwa tujuan pendidikan nasional ini, pendidikan adalah menuntun segala kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Oleh sebab itu, pendidikan itu hanya dapat menuntun tumbuh atau hidupnya kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak agar dapat memperbaiki lakunya ini ya, bukan dasarnya, hidup dan tumbuhnya kekuatan kodrat anak. Jadi menurut Ki Hajar Dewantoro, bahwa kita sebagai guru itu hanya sifatnya menuntun. Guru hanya sebagai pamong, menuntun anak menuju kodratnya, yaitu anak yang merdeka dan mandiri. Kemudian dari kodrat ini, menurut Ki Hajar Dewantoro ada dua kodrat itu, yaitu kodrat alam dan kodrat zaman. Kodrat alam, kalau kodrat lingkungan, kodrat alam itu dari lingkungan, bahwa kita sekolah itu tergantung dari lingkungannya. Untuk anak-anak yang di pegunungan, kita melakukan pendekatannya sesuai dengan anak yang ada di tempat, yaitu di daerah pegunungan. Sebaliknya kalau di kota, kita kodrat alamnya di kota, jadi tidak bisa memberikan pembelajaran yang sesuai dengan anak-anak yang ada di gunung. Jadi kita sesuai dengan kodrat alam. Kemudian kodrat zaman. Kodrat zaman itu kita selaku pendidik harus mengikuti zaman. Kalau dulu zaman Orde Baru misalnya, kita pendidikan itu hanya berfokus pada guru,
Guru hanya sebagai apa? Guru sebagai subjek. Jadi semua pendidikan itu semuanya dari guru. Kalau sekarang menurut ini bahwa anak atau murid itu sebagai pusat pendidikan. Jadi kita itu menghamba kepada anak didik. Ini sudah terbalik kalau dari dulu ya. Kemudian dari visi ini kita kan kemarin ini dari filosofi Ki Hajar Dewantara. Kemudian kemarin kita kan apa? Membahas tentang visi pendidikan. Bahwa visi seorang guru dan apalagi guru penggerak nanti kita akan dituntut untuk apa? Memberikan ilmunya kepada yang lain. Jadi kita itu harus tetap berkolaborasi. Kolaborasi dengan anak, kolaborasi dengan guru, kolaborasi dengan orang tua, dan kolaborasi dengan kepala. Jadi kita untuk sekolah zaman sekarang itu kita harus kerjasama. Kalau dulu kan fokusnya hanya pada guru dan sekolah. Nah, sekarang yang memajukan itu semua unsur. Orang tua, guru, anak, dan sebagainya. Komite juga. Nah, sekarang lanjutannya dari yang kemarin visi sekolah. Sekarang kita membahas tentang budaya positif. Kira-kira kalau budaya itu membahas apa ya? Pembiasaan positif. Pembiasaan positif. Pernahkah dalam benak Bapak Ibu sekalian kita ingin menginginkan anak-anak yang seperti apa? Atau pembiasaan anak yang seperti apa? Disiplin. Apalagi tanggung jawab, sopan. Semua keinginan itu ini nanti masuk dalam budaya positif. Jadi, nah ini dia budaya positif. Budaya positif di sekolah ialah nilai-nilai, keyakinan-keyakinan dan kebiasaan-kebiasaan di sekolah yang berpihak pada murid agar murid dapat berkembang menjadi pribadi yang kritis, penuh hormat dan tanggung jawab. Ini dari sini kita itu sebagai guru sekarang tuntutannya lebih luas, bukan hanya sebagai mendidik, mengajar, tapi kita juga mengajarkan akhlak, nilai-nilai kebajikan. Kalau sekarang namanya nilai-nilai kebajikan. Di antara nilai-nilai kebajikan itu saling menghormati, bisa bekerja sama, taat pada aturan, dan sebagainya. Sekarang konsep utama dari budaya positif itu, ini kalau ini materinya banyak sekali kalau di modul 1.4 ini. Yang pertama, perubahan paradigma belajar. Ini terus yang ketiga disiplin positif. Yang ketiga kebutuhan dasar manusia. Yang keempat motivasi perilaku manusia. Yang kelima restitusi posisi kontrol guru. Jadi sekarang ini guru ini nanti wajib ini harus mengetahui ini tindak tanduk atau tingkah laku guru ini sebelum ini. Nanti akan saya jelaskan. Restitusi posisi kontrol guru. Kemudian yang keenam keyakinan kelas. Mungkin kita pernah melakukan keyakinan kelas, yaitu kalau sekarang namanya keyakinan kelas. Kalau dulu namanya peraturan kelas. Hanya ganti nama saja. Terus yang ketiga segitiga restitusi. Ini penyelesaian masalah. Ini sekarang harus menggunakan ini. Kalau kemarin Bu Dewi itu bilang, oh Pak Di kok lebih sekali. Nah ini memang harus sedikit lebih dalam menyelesaikan masalah anak sekarang. Ini namanya segitiga restitusi. Kalau dulu kan kalau anak datang, mama kok terlambat? Nah, seperti sekarang tidak lebih lagi. Sini Mas, kenapa kok terlambat? Nah, seperti itu. Nanti bahasanya kan akan seperti itu. Nanti ya kita belajar bersama. Kedepannya memang harus ini yang diterapkan.
Besok siap-siap lebih yang biasanya agak balap banget. Nah, sekarang agak latihan agak lebih mengendorkan otot-otot. Yang selanjutnya yang pertama tadi perubahan paradigma belajar. Perubahan paradigma pembelajaran terjadi dari paradigma berfokus pada guru menjadi pembelajaran berfokus pada peserta didik. Yang tadi ini paradigma yang dulu bahwa guru itu sebagai pusat segalanya. Guru itu mentransfer semuanya, ilmu, tingkah laku dan sebagainya. Kalau sekarang guru hanya menuntun. Kalau ibaratnya guru itu kalau di menurut Ki Hajar Dewantara bahwa guru itu sebagai petani. Petani itu nanti dari menuai benih, ngopeni, ngobati dan sebagainya sampai panen. Nah, itu ibaratnya guru itu seperti itu. Jadi orang yang nganggur langsung panen, nah, tidak seperti itu. Terus selanjutnya posisi kontrol guru. Posisi kontrol itu nanti guru ada yang guru sebagai pemarah, guru sebagai pembuat rasa bersalah, guru sebagai posisi sebagai penghukum. Yang paling tinggi nanti nilainya guru sebagai manajer. Identiknya manajer itu kan tidak kalau di perusahaan manajer itu kan tidak bekerja, hanya mengontrol saja. Tapi kalau guru tidak bekerja, tidak. Ini kan saya. Guru itu serba tahu harusnya sekarang ini. Sebagai manajer bisa, mengawasi bisa, mengontrol anak-anak bisa, administrasi bisa, penguasaan kelas harus bisa. Jadi guru itu harus ngapain sekarang. Dia tukang masak dia bisa masak kabeh ya, seperti itu. Jadi kedepannya nanti bagi yang mungkin yang baru-baru nanti guru itu harus bisa segalanya. Bisa tadi yang kodrat alam, kodrat zaman, ini sebagai manajer dan sebagai tadi yang berbeda yang segitiga restitusi tadi. Ya selanjutnya ini disiplin positif yang kedua. Dalam rangka menciptakan lingkungan yang positif, salah satu strategi yang perlu kita tinjau kembali adalah penerapan disiplin di sekolah. Apa sesungguhnya arti dari disiplin itu sendiri? Kalau dulu membayangkan disiplin itu apa? Itu taat, apalagi tidak terlambat, mengerjakan PR. Ya, itu kalau konotasinya dulu seperti itu. Nah, sekarang kan 6 tahun berubah. Sebenarnya penerapannya seperti itu, tapi harus ada kesepakatan bersama. Jadi tidak dari satu arah saja dari guru. Ini ya. Tapi taat, disiplin, harus mengerjakan PR. Kebanyakan orang akan menghubungkan kata disiplin dengan tata tertib, teratur, kepatuhan, ya. Dalam budaya kita, makna kata disiplin dimaknai menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Kita cenderung menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan. Jadi orang itu ada kata, wah, namanya disiplin. Kalau dulu di PK1 ini kan disiplin sekali. Masuk sebelum jam 7. Guru-guru masuk, jam 7 sudah di benak masyarakat itu seperti itu sudah tertanam. Jadi SD PK1 itu SD yang tertib. Berangkatnya pagi, pulangnya di luar jam gitu. Kalau dulu di luar jamnya, pulangnya jam 2, belnya jam 2, pulangnya jam 4 itu kalau dulu. Kalau dulu kan ada mungkin kata guru saya dulu pernah, nek guru ini kok sih pas wae. Pas jam itu ya makan sebelum jam 7.
pas balik jam loro muncul sidik balik ya seperti itu pas pasti. Kecuali memang ada apa acara-acara tertentu. Nih, disiplin sebagai bentuk kontrol diri, yaitu belajar untuk kontrol diri agar dapat mencapai suatu tujuan mulia. Tujuan mulia di sini mengacu pada nilai-nilai atau prinsip-prinsip mulia yang dianut seseorang. Tadi nilai-nilai kebajikan tadi, saling menghormati, saling kerjasama dan sebagainya. Ini nanti kita sesuaikan dengan profil pelajar Pancasila. Yang sering nyanyi nggak ada ya? Masih hafal profil pelajar Pancasila? Masih? Bisa nyanyi? Satu, dua, tiga. Pelajar Pancasila beriman dan bertakwa pada Tuhan yang Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Sekarang, tepuk tangan. Ini suara yang paling merdu di depan, soalnya juara Korea. Ya, berarti sekarang pelajar Indonesia semua murid-murid itu nanti tujuan akhirnya ini sesuai dengan nilai-nilai pelajar profil pelajar Pancasila. Ini memang sekarang digalakkan terus. Gak tahu kenapa, memang apa mungkin nilai-nilai Pancasila itu sekarang sudah luntur atau bagaimana? Ini belum ada penelitian yang mendalam. Ini karena kalau sekarang kan kodrat zaman itu nanti kita bisa menguasai IT. Nah, sekarang anak-anak sudah menguasai IT, tapi hanya menguasai TikTok. Oh ya, anak bisnis saja saya diajari kemarin, Adit ajari TikTok. Saya cuma joget-joget ini saja. Kalau anak sekarang sudah pintar-pintar. Tapi untuk penguasaan emosinya kan belum ada. Kita sebagai guru nanti juga lebih dalam pengawasannya. Selanjutnya kebutuhan dasar manusia. Kira-kira kebutuhan dasar manusia itu apa saja? Biasa. Yang pertama pasti mikir uang, kebutuhan dasar. Benar atau tidak? Duit uang juga tuh rumah, bisa beli sandang, bisa beli barang. Kira-kira apa kebutuhan dasar manusia itu? Apa enggak? Ilmu. Besok sekolah sih ilmu. Dan gue aja pengen dagang ilmu hati. Uang. Menghamba pada uang ini nanti. Untuk bangun budaya sekolah yang positif dengan lingkungan yang aman dan mendukung murid untuk menjadi pribadi yang berdaya, seimbang dan bahagia, maka salah satu upaya yang dilakukan seorang guru adalah memahami kebutuhan dasar yang mendasar perilaku murid. Ini nggak jelas ya. Ini kebutuhan dasarnya. Maka begini. Alhamdulillah tidak nyanyi. Ajar Pancasila ini. Ini yang pertama, penguasaan. Penguasaan ini nanti berhubungan dengan ilmu pengetahuan. Penguasaan ini. Apa yang kita capai, apa yang kita impikan dengan pendidikan, ini namanya penguasaan. Kebutuhan tentang penguasaan. Yang kedua, kasih sayang. Kasih sayang ini nanti kita dapat dari keluarga terdekat pertama. Orang tua, kakek, nenek, kalau di sekolah dengan guru. Yang selanjutnya, kesenangan. Kalau kita ingin senang, kalau guru senang apa? Healing, traveling,
pipit, aligasi. Ini berhubungan dengan kesenangan, kebutuhan dasar. Ini yang selanjutnya kebebasan, bebas. Kalau sekarang inovasi pembelajaran ini kan berkembang terus. Kalau murid di kelas, Bu, saya bosan di kelas, saya pengen ke taman. Nah, itu namanya kebutuhan kebebasan. Bebas melakukan pembelajaran dimanapun mereka mau. Jadi sekarang itu guru menanam murid, bukan murid kan guru nih sekarang itu. Yang paling utama ini bertahan hidup. Bertahan hidup ini kebutuhan untuk makan, minum, dan sebagainya ini. Bertahan hidup. Bekerja ini kebutuhan dasar manusia. Kalau misalnya ada seorang anak di kelas 3, kelas 3 lah begini, Bu, nilai ulangan saya sudah Bu, nilai ulangan saya dapat 9 dan 10. Itu kebutuhan dasar apa? Penguasaan. Karena berhubungan dengan pembelajaran dan proses yang ada di sekolah. Penguasaan. Sekali lagi, misalnya, Bu, saya ingin dalam nyanyi didampingi oleh ibu. Itu kebutuhan dasarnya apa? Kasih sayang. Jadi jelas ya, itu contoh kebutuhan dasar manusia. Jadi guru itu wajib ini juga tahu, semua harus tahu bundaran ini. Kebutuhan dasar manusia. Guru menghamba pada murid. Jadi apapun yang dilakukan murid, guru dimeru sekarang. Jadi guru tidak membuat peraturan sendiri nih sekarang. Yang selanjutnya, ini gambar. Kebetulan guru dulu gambar teman saya di alumni. Sekarang jadi guru SD. Ini gambar guru wali kelas 2A di SD Pelita Hati sedang bingung menghadapi kelas salah satu murid di kelasnya, Doni. Beberapa anak di kelas 2A telah datang padanya dan mengeluhkan Doni yang seringkali meminta bekal makan siang mereka dengan paksa. Jika Anda menghadapi situasi seperti itu, seperti ini Bu Ambar, apa yang akan Anda lakukan? Misalnya nang sini siswa jadi siapa ya? Siswa jadi Maman Deli ya, Deli itu kan kelas 1. Deli kemarin sering nggak bawa bekal, minta sana, minta sini, minta sana, minta sini. Nah coba solusinya agar Deli itu tidak sering meminta. Orang jalur sana, orang jalur sini. Nah Bu Lili menghadapi Deli gimana Bu Lili? Wah mumet tenang gitu ya. Dengan lapang dada di kelas saja. Om tadi olahraga saya sana, yang lain pakai kaos sendiri kok. Ya tetap saya tadi, yo Mas dipakai, yo lebar Mas dipakai. Tapi tak kena ular lah seperti itu. Wah nggak apa-apa semua, seperti itu. Kalau menghadapi seperti ini gimana? Yang sering meminta, ini kan, ya, silakan. Paling kan kita menegur anak untuk tidak berbuat seperti itu. Itu langkah yang pertama dulu. Guru sebagai manajer dan guru sebagai pembuat pemarah. Ini jalur baik. Nggak seperti itu sekarang. Guru sebagai manajer nanti di berikutnya. Ya, Bu Ambar mencari tahu alasan mengapa Doni berperilaku seperti itu. Berarti si Deri tadi berarti ibu tidak pernah memberi bekal. Ya, rata-rata
ibu tinggal malah ibu guru kelas 1. Jadi ya wong diri saja ketinggalan bu, saya kehilangan uang 2.000, padahal kita temu uang yang 10.000 gitu kan. Nah ini yang dari perilaku Doni tadi. Doni lapar dan orang tuanya tidak membawa bekal makanan. Ini tadi hubungan bertahan hidup, berhubungan dengan makan, pekerjaan dan lain-lain. Ini bertahan hidup. Yang kedua, Doni hanya iseng dan merasa senang melihat ekspresi temannya yang kesal. Jadi kesenangan yang menjengkelkan ya ini ya. Kesenangan yang menjengkelkan. Mesti banyak seperti itu. Yang ketiga, Doni bosan dengan bekal makanan yang dibawakan orang tuanya karena selalu sama. Dari itu selalu dibawakan oleh mie terus. Jadi pengen bintang, pengen yang lain, pengen sosis dan sebagainya. Ini kebutuhan dasar manusia, kebutuhan dasar murid. Kita juga harus bisa memahami ini. Guru ini jangan wah kita apa sekarang ya. Udah ngerti sampai sini arti gitu kan. Padahal orang tuanya saja belum tahu. Padahal baru 1 diri. Nanti yang kelas 2. Yang siapa? Yuki. Yang satu lagi yang sering nangis siapa itu? Mbak Vina. Indra sama Abi ya. Kita kan dengan apa ya? Dengan nanti kita perilakunya dengan posisi manajer tadi. Mas, kenapa tuh Mas? Kemarin yang nggak bawa apa kudung. Kita tanya kan orang bawa kudung, nggak boleh seperti itu. Nanti anaknya sampai rumah lapor Mbak Vina, nanti ke sekolah dilabrak lagi. Kita tanyanya nanti sebagai manajer, kenapa kok nggak bawa jilbab? Anaknya sudah jawab sendiri, ibunya yang lupa, tadi ibunya nggak menyediakan. Terus yang selanjutnya, teori motivasi perilaku. Guru itu apa banget kerjaan teori ya administrasi kan. Ini menurut dia ke dosen dalam buku ini ya. Teori motivasi perilaku ada 3. Yang pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hubungan. Jadi kita melakukan sesuatu ini berdasarkan ini. Untuk menghindari ketidaknyamanan atau hubungan. Yang kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Yang ketiga, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Jadi kita melakukan pekerjaan itu motivasinya ini ada 3. Hukuman dan sanksi. Ini masih berhubungan dengan yang ini ya. Hukuman, sanksi dan konsekuensi. Ini secara garis besarnya saja. Ini hukuman, ini hanya dari satu arah saja. Misal ini dari guru. Hukuman itu hanya satu arah dari guru saja. Jadi guru hanya menghakimi. Jadi guru itu ya jadi hakim, jaksa, polisi, ya sekarang itu. Nah ini tugasnya hukuman, menghakimi anak. Kok telat daya kenapa? Nah ini satu arah dari guru. Ini hukuman. Kalau sanksi, ini sudah ada patokan hukuman. Guru hanya berpedoman pada aturan yang ada saja. Misalnya sanksi tidak membawa topi, sanksinya denda 50.000, langsung 50.000, itu namanya sanksi. Tidak mengerjakan PR, mengerjakan 10 kali, itu namanya sanksi. Terus yang ini ada konsekuensi, ini sudah ada rembukan dari guru dan murid. Ini nanti ke restitusi.
lagi sekarang Pak Seno. Iva kurang menguasai pelajaran matematika, sehingga pada saat pelajaran tersebut berlangsung dia lebih banyak berdiam diri atau menggambar di buku pelajarannya. Pada saat guru matematikanya Pak Seno menanyakan pertanyaan, Iva menjadi gugup dan tak sengaja menjatuhkan tasnya dari kursi, serta tiba-tiba menjadi gagap. Pada saat berupaya menjawab, seluruh kelas pun tertawa. Melihat laki-laki Iva yang bicara gagap dan terkejut tersebut, Pak Seno pada saat itu membiarkan teman-teman Iva menertawakan Iva yang gagap dan malu luar biasa, dan malah minta Iva untuk maju ke depan dan berdiri di depan kelas sambil menunjuk hidungnya karena tidak bisa menjawab pertanyaan Pak Seno. Kelas makin gaduh dan anak-anak pun tertawa melihat Iva di depan kelas memegang di ujung hidungnya. Nah, ini pertanyaannya, apakah Anda setuju dengan tindakan Pak Seno terhadap Iva? Kalau guru seperti itu baik enggak? Ya. Kenapa? Tadi menghakimi tindakan Pak Seno tadi hukuman. Tadi sebuah hukuman atau konsekuensi. Tadi hukuman karena menghakimi. Jadi mungkin ini mungkin dulu ya. Kalau modelnya dulu kan yang tadi bahwa berpusat pada guru. Nah, sekarang kita berpusat pada anak atau murid. Jadi kita bolak-balik sekarang. Kalau dulu berpusat pada guru, sekarang berpusat pada murid. Ini bedanya hukuman, konsekuensi, dan ini restitusi. Ada sedikit gambaran ini restitusi. Kalau hukuman, sesuatu yang menyakitkan harus terjadi. Jadi anak itu kena di dunia ini tetap sakit, gitu. Itu tetap dilakukan, itu namanya hukuman. Jadi kita sudah menghilangkan yang ini sekarang, hukuman. Terus yang kedua ini konsekuensi, sesuatu harus terjadi. Ini sudah ada konsekuensinya dengan dua pihak tadi, ada aturan bersama. Yang sekarang, kalau yang sekarang ini menggunakan restitusi. Nanti ada penyelesaian yang tadi yang kita lebih tadi. Jadi penyelesaiannya agak panjang nanti. Ini ya gambarannya ya. Mungkin ada yang tanya? Ada yang tanya? Bu Rini? Gimana tadi jadwal ujiannya? Baik-baik saja Pak. Ada yang tanya Bu Ibu Bu? Tidak nyaman untuk murid. Ya, kalau hukuman ini korban mendapat yang akan mendapat keadilan itu susah contohnya. Yang ini. Mendapat keadilan. Oh ini salah, ini korban mendapat. Ini korban mendapat. Ini keadilan nanti masalah hukuman ini ya Bu. Jadi tiap anak itu nanti akan tidak mendapat, ini kurang ya, tidak mendapat keadilan. Kurang ya, bukan tidak mendapat keadilan. Fokus ke pelaku. Oh, ini fokus ke pelaku. Ini kalau di sini restitusi korban nanti apapun yang hilang nanti korban akan mendapat ganti. Jadi dengan kalau restitusi itu ada masalah, ada penyelesaian, nanti ada solusinya juga. Jadi runtut ada 3 nanti. Ini masih lanjutannya. Nanti kita pokoknya guru itu sekarang pedomannya ini restitusi. Segala permasalahannya kita ini
Misalnya contoh kemarin yang Randy mau nanam grup, itu si Jasa juga sedikit menerapkan yang ini, restitusi, agak sedikit lebih tapi panjang nggak apa-apa, yang penting tetap selesai. Jadi tidak ada anak yang tersakiti nanti. Lanjut, sekarang berlatih. Wah, gak lihat ya. Tak jelaskan saja. Mari berlatih tentang hukum, hukuman dan sanksi. Ya, ini nanti termasuk hukuman atau konsekuensi. Nanti kalau hukuman itu nanti satu arah ya, dari guru saja. Kalau konsekuensi sudah ada kesepakatan. Mencatat 100 kali di dalam buku buku kalimat. Saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Nah, ini ada disuruh mencatat 100 kali. Ini termasuk hukuman atau restitusi atau konsekuensi? Hukuman atau alasannya itu kenapa kok hukuman? Sepihak dari gurunya. Mbak, iya kok jawab restitusi kenapa? Oh, konsekuensi apa? Alasannya? Tidak ada aturan. Ini kalau sudah ada kesepakatan maksudnya ke konsekuensi. Kalau tidak berarti hukuman. Berarti mencatat. Nah, berarti ini karena tidak harusnya ada ini kalimatnya, melanggar keyakinan kelas. Kalau sudah ada keyakinan kelas, berarti ini termasuk konsekuensi. Jadi ini kan tidak ada, karena harusnya ada kesepakatan. Nah, itu bedanya. Yang misalnya lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Nah, ini guru olahraga. Dan sekarang saya jadi bingung nih. Alamun hukum itu kalau fisik itu sekarang nggak boleh. Tapi nek materi ini pelajaran push up, sit up, menghukum sit up boleh nggak ya? Sesuai materi kan boleh ya. Kalau kebugaran kan ada ya Mbak, ya. Ada push up, sit up, pull up. Itu pembelajarannya memang seperti itu. Kalau murid terlambat, kalau tak hukum ini misalnya push up 20 kali. Tapi kan kalau ada kesepakatan dulu. Biasanya di lapangan sudah ada kesepakatan. Walaupun tidak tertulis, selama pembelajaran olahraga tidak boleh jajan. Nah, seperti itu, tidak boleh jajan. Membuang sampah 1 kali berarti ngambil 10 kali. Itu nilai kebajikannya pahalanya oleh 10, buang siji oleh 10. Saya seperti itu. Mending buang 10 ngambil 100. Saya lakukan sama dimanapun, di taman juga seperti buang sampah 1 tetap ngambil 10. Itu sudah termasuk ini. Kalau sudah ada kesepakatan berarti konsekuensi. Jadi jelas ya. Besok kalau kita membuat aturan apapun harus ada konsekuensinya dulu. Keyakinan kelasnya itu seperti apa? Jadi orang ujuk-ujuk, telah lari, enggak seperti itu. Nah, itu namanya sudah hukuman. Itu termasuk guru yang penghukum. Jadi hakim. Kalau di kelas ini kan ada terus. Berarti ini nanti sesuai ya dengan kesepakatan kelas atau keyakinan kelas. Nah, ini sekarang yang restitusi posisi kontrol guru. Ada
ada 5 posisi kontrol guru. Ini menurut William Glasser ada 5 posisi kontrol yang diterapkan seorang guru, orang tua ataupun atasan dalam melakukan kontrol. 5 ini: posisi sebagai penghukum, pembuat rasa bersalah, sebagai teman, sebagai pemantau, dan sebagai manajer. Bedanya hanya dalam kata-kata saja nanti. Kata-katanya apa? Kuantum. Nah, misalnya sebagai penghukum, ada murid yang terlambat. Ya, si sering terlambat siapa di sini ya? Ica itu terkenal sekali ya. Yang dihukum orang tua. Ya, malah yang kita yang dihukum orang tuanya serulah. Itu sudah kelas 1 itu sudah seperti itu. Misalnya sebagai penghukum, Ica, sini. Kenapa terlambat lagi? Bundanya lagi. Itu guru sebagai penghukum. Mungkin bisa ibunya harus bawa motor. Oh iya. Kayak kemarin bawa mobil ya. Ini guru sebagai penghukum. Jadi hanya satu arah saja. Guru nyeneni, toko-toko nyeneni, ini guru sebagai penghukum. Sekarang pembuat rasa bersalah. Ini sepertinya bisa dipraktekkan semuanya kepada murid. Kalau murid mau dipraktekkan atau tidak? Maksudnya Mbak Fina. Pembuat rasa bersalah. Dan masih nyanyi. Bisa sini. Terlambat lagi. Kamu ini bikin capek Bapak Ibu guru yang piket saja. Kamu nggak tahu ya lelahnya Bapak Ibu guru. Ini sebagai membuat rasa bersalah. Jadi alasannya guru saya membuat rasa bersalah. Melampiaskan kesalahan nanti melibatkan orang lain. Ini membuat rasa bersalah. Sebagaimana kata-katanya lebih ngedon lagi, lebih halus lagi. Baca sini. Kok terlambat lagi kenapa toh? Masuk lagi jangan terlambat ya. Nah, seperti itu. Ini sebagai bagaimana? Wah itu soalnya ya. Ini sebagai manajer ini nanti melibatkan orang lain. Sebagai pemantau. Anak pemantau ini hanya kita sebagai pemantau. Ini tergantung dari acuan kesepakatan yang ada, yang sudah kita buat. Kita sini kok terlambat lagi. Ini menurut tata tertib yang ada, keyakinan kelas, kamu ini sudah melanggar lagi. Besok jangan diulang lagi ya. Ini berdasarkan catatan yang ada atau aturan yang ada. Ini sebagai pemantau. Sekarang sebagai manajer. Nah, ini manajer ini lebih mendalam lagi. Dilebihkan. Baca sini kok terlambat. Nanti dengan apa? Dengan segitiga restitusi. Baca sini kok terlambat lagi. Kenapa? Apa alasan kok terlambat? Nah, nanti bundanya kesiangan. Oh, bundanya yang siangan ya. Berapa kali kamu terlambat aja? Tiap hari kok. Waduh, pusing. Nah, sekarang terlambat itu perbuatan yang baik enggak? Tidak, Pak. Tidak, Bu. Nah, kalau tidak baik, apa yang akan kamu lakukan besok? Nanti tidak terlambat lagi. Ya, oh ya, baik. Terima kasih. Besok Bapak akan memanggil ibu kamu ya, agar kamu tidak terlambat lagi. Itu sebagai solusinya ya. Ini rentetannya lebih panjang lagi ini. Kalau yang sebagai manajer. Nah, ini tadi yang sebagai hukum. Ini caranya yang membentak, buat fisik dan sebagainya. Jadi sekarang tak boleh, apalagi kalau sekarang dulu kan apa?
posisi yang terjepit sekarang. Ibu cenderung melaporkan. Padahal guru di sekolah ini guru kan sudah sebagai hak menghakimi, sebagai jaksa, sebagai polisi, kok masih dilaporkan seperti itu? Posisinya memang terjepit sekarang. Terjepit oleh KPAI, terjepit oleh polisi, terjepit sama orang tua. Berarti ini harus, kalau yang ini untuk menghindari konflik dengan orang tua, ini harus dihilangkan. Sama ini buat rasa bersalah ini juga kita hilangkan. Yang penting kita dapat mengevaluasi diri sendiri ya. Cara aman ini, yang penting guru itu aman, tapi tetap bekerja dengan nyaman. Kalau sekarang karena kalau sudah ada kasus, otomatis guru kan sudah nggak enak bekerja. Apapun yang kita lakukan harus kuat deh. Ini orang tak nangani bocah kayak seperti itu. Kalau sudah ciri dengan satu orang, guru sudah tidak mau menangani murid tersebut. Apalagi orang tuanya galak. Besok tak lapor tak denda 50 juta. Aku ngasilnya tiap bulan berapa ya Bu? Kok didenda 50 juta? Ya benar. Denda 50 juta. Bu Ida mengingatkan sholat, murid orang tuanya enggak menerima, denda 50 juta. Asal pensiun jadi 3 DE ya bisa. Ya. Kita donasi ya. Donasi guru karena dilaporkan orang tuanya mengingatkan murid yang sholat. Berarti posisi guru itu sekarang memang terjepit, diiri oleh pegawai yang lain, tapi sementara kita posisinya terjepit. Ada dua pegawai yang lain kan iri ya sama kita. Sertifikasi guna banget. Padahal mereka tinggi. Kita buat laporan, mereka kan tidak buat laporan. Kita buat laporan tiap bulan, apalagi yang di kelas nggak keras-keras ya kan tidak diajar di suara. Enggaknya Pak. Jadi ya setutup gini ya. Nah ini sebagai teman tadi. Dan ini sebagai mantau hanya berdasarkan hitungan catatan data dan sebagainya. Jadi gurunya yang ingin daftar, istilahnya guru yang ini daftar saja, nganut aturan, tidak pakai hati, emosinya tidak dipakai. Ini yang paling besok kita tetap harus latihan pakai yang ini. Apapun yang terjadi, tetap senyum. Guru merenung tengok di lapor di orang tua kok. Tadi merenung saja bu guru ini. Kita tetap menghadapi masalah dengan senyuman sekarang. Sekarang ini keyakinan kelas. Mungkin Bapak Ibu guru pernah atau sudah pernah membuat keyakinan kelas. Pernah pelajaran agama, pernah. Saya pelajaran olahraga, pernah. Yang di kelas, pernah. Dulu namanya peraturan kelas. Ganti nama, ganti kurikulum merdeka, jadi keyakinan kelas. Ya. Ini poin lintas agama, lintas apa, lintas pulau. Ini nanti dengan keyakinan kelas. Ya nanti seragam. Misalnya kalau kemarin ada mewajibkan sepatu hitam, tapi tidak boleh menyebut merek ya. Sekarang ya sepatu hitam merek ini enggak boleh. Sepatu hitam nanti yang mau pakai naik boleh, yang mau pakai Adidas boleh, yang mau pakai apa nih dulu sepatu dulu biasa sepatu Cina itu Big Boss. Memang zaman dia tahu Big Boss sepatu Cina. Berarti orang-orang lama sepatu. Lirik tahu. Wah kayak ngomong gitu. Berarti apapun yang kita lakukan harus sesuai dengan kesepakatan. Kesepakatan pun kita harus dengan kalau di kelas dengan murid, kalau di sekolah dengan orang tua murid, komite murid, guru dan kepala.
keyakinan kelas itu nanti ini dan peraturan kelas, ini menjadi keyakinan kelas, lingkungan yang nanti akan menciptakan lingkungan yang positif. Kalau ini keyakinan kelas berjalan, karena dengan ini keyakinan kelas ini akan terjadi pembiasaan. Misalnya nggak boleh datang terlambat, datangnya harus minimal jam 7 kurang 5. Nah, itu terjadi pembiasaan. Karena dengan pembiasaan nanti akan menjadi budaya, dilakukan terus menerus tanpa harus dengan aturan pun ini akan kita lakukan. Sudah membudaya, ada dan sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Yang kita sekarang yang dari pemerintah tetap berprofil pelajar Pancasila. Walaupun rapal nyanyi ini seperti hafal gitu aja ya. Bu ini belum nyanyi ya, nyanyi lagi ya. Oh dirijen nih, siap. Bu ini semua ngikuti ya. Satu sebenarnya Bu ini sama gerakannya saya nggak hafal sama gerakannya enggak. Saya di kelas gini ya, nggak hafal sama gerakannya. Siap Bu ini. Bu ini juga, ayo pelajaran Pancasila. Yo Bu kita bisa biar bisa menitikan nanti bisa dipraktekkan di SD 5, literasi, di SD Muhammadiyah, nggak gini saja seperti saya. Ya begini, silakan ini. Maju. Ini kan konsekuensinya. Bukan itulah ya konsekuensinya. Profil pelajar Pancasila. Semua ikut kita? Ya. Belajar Pancasila, beriman dan bertakwa pada Tuhan yang Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Yuk, ganti ya. Bisa? Cukup, terima kasih. Oh iya, salut. Ya, salut. Jempol, jimbal, salut. Oke, Bu ini segala macam tepuk ada. Kalau mau belajar tepuk sama Bu ini. Ada tepuk anak soleh, tepuk apa lagi, tepuk perangkap bisa ya. Kenapa? Saya sama Bu Rini di depan dari punya itu saya ngomong perhatikan tepuk ini ya tepuk opo ya. Ya tepuk opo ya tak syuting gitu kan. Besok Bu aja tepuk jangan doa gitu. Nih, salah satu saya pernah di kelas 3, saya juga buat ini keyakinan kelas tentang pas pelajaran olahraga. Tak kasih itu apa tempelan kelas yang boleh dilakukan seperti ini, yang tidak boleh dilakukan seperti ini. Nanti anak juga sudah tahu, nggak boleh jajan selama pelajaran olahraga, harus membawa bekal. Tidak boleh jajan sebelum yang tidak boleh jajan sebelum bekal habis dan sebagainya. Yang tidak bawa bekal jajannya nanti pas istirahat. Itu sudah buat kesepakatan kelas. Yang tidak boleh pun ini tidak boleh buang sampah sembarangan. Buang 1 ngambil 10. Ini sudah buat kesepakatan. Nah, mudah-mudahan nanti juga kalau Bapak Ibu guru ke kelas ada yang buang, berarti jadinya apa kesepakatan? Diingatkan saja, berarti ngambil 10. Sekarang ini yang paling segitiga restitusi. Ini meh.
habis. Ini dari sekian panjang tadi, yang paling penting ini segitiga restitusi. Ini penyelesaiannya seperti tadi. Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Itu segitiga restitusi. Ini saya di sini buat pendek. Nanti penjabarannya panjang. Nanti berarti kalau panjang yang terjadi Bapak Ibu semuanya. Ini jangan dulu. Ini segitiga restitusi langkahnya. Nah ini yang pertama, menstabilkan identitas. Menstabilkan identitas itu mencari pokok masalahnya. Kenapa anak itu melakukan seperti itu? Saya kemarin sudah Bu Dewi protes saya, kok Nindi sih di syuting, nah seperti itu. Padahal Nindi tidak pernah melanggar. Saya pakai Nindi karena ngomongnya yang lancar. Kalau saya kemarin pas pelanggaran memakai Randy, hari ini kan nggak bisa ngomong. Jadi kenapa kamu melakukan ini? Diam saja. Jadi saya memakai Nindi agar nanti dalam diskusinya atau tanya jawabnya berjalan dengan lancar. Ini menstabilkan identitas. Misalnya, kalau terlambat upacara misalnya, terlambat atau tidak memakai topi, Mbak, kenapa kamu kok tidak membawa topi? Oh, saya lupa Pak. Oh lupa. Kenapa kamu kok lupa? Nah, saya semalam begadang Pak, jadi saya paginya tidak sempat menyiapkan. Itu namanya identitas, menstabilkan identitas. Kita mencari pokok masalahnya. Mencari pokok masalahnya itu menstabilkan identitas. Jadi besok kalau menghadapi anak yang bermasalah, ini ditekankan dulu. Kita posisinya sebagai manajer, cara menyelesaikan masalahnya dengan segitiga restitusi. Itu nanti mungkin dari kalau ini mungkin tetap ada pantauannya memakai ini. Yang kedua, validasi tindakan yang salah. Memvalidasi tindakan yang salah. Contohnya, sekarang Mbak Ida ini, Mbak Ida, kenapa tadi kamu kok terlambat? Nah, Mbak Ida, kenapa tadi kamu kok terlambat? Masa dia sebagai anak. Sebagai anak, Mbak Bu. Mbak Ida, kenapa tadi kamu terlambat? Karena semalam saya bermain. Bermain HP. Kenapa? Bermain HP itu tindakan yang benar atau salah? Salah, karena saya bukan orang tua. Oh iya. Nah, untuk memperbaikinya agar kamu tidak bermain HP lagi, apa solusinya? Belajar Pak. Belajar, tidak main HP, belajar. Ya, pulang saja, baik ya. Ya, terima kasih. Itu ini ya, validasi tindakan yang salah. Jadi tindakannya memang main HP ini salah. Jadi anak ada rasa penyesalan untuk tidak membuat kesalahan lagi. Itu namanya memvalidasi tindakan yang salah. Yuk, kita tetap belajar. Maksud kalau ada Ica, bisa tak ambil tetap Ica sini Ica. Sini. Karena saya harus jangan jadi kayak mimpin pemanasan kita lari gitu ya. Nanti gak ada yang pemanasan, gak ada yang mimpin, malah anak-anak itu semua berhubung bisa malah sakit. Yang ketiga, menanyakan keyakinan.
keyakinannya. Menanyakan keyakinan itu nanti ini cara mengatasinya. Mbak Dini, tadi kamu kan terlambat, sudah mengakui perbuatan. Sekarang apa yang akan kamu lakukan agar tidak terlambat lagi? Ya, yang main HP. Yang main HP. Terlambat yang main HP. Tidur jangan terlalu. Ya, terus apa lagi? Tidak begadang main HP. Sudah? Ya, terima kasih. Terus suka bohong. Terima kasih Mbak Dini, kamu sudah mengakui perbuatan kamu. Memang itu perbuatan yang salah. Setiap manusia itu punya kesalahan, termasuk saya juga pernah punya kesalahan seperti itu. Mungkin agar kamu lebih baik lagi, besok Pak D akan memanggil orang tua kamu agar kamu tidak terlambat lagi. Jelas ya? Enggak apa-apa, besok yang penting ibunya atau bapaknya yang datang. Ya, nanti saya buatkan surat untuk panggilan orang tua. Ya, tuh. Sekarang silakan kembali ke kelas. Itu meyakinkan. Nah, tanyakan keyakinan. Jadi harus dengan keyakinan. Tetap masuk ya. Nih sekarang tak kasih contoh dulu. Ini 5 menit. 5 menit selesai. Ini ada suatu kasus. Nah, ini guru matematik lagi. Bisa? Yuk coba dibaca. Sudah selesai? Halaman berikutnya. Nomor 1 dulu. Katanya gue selesai nanti. Pertanyaannya nanti nomor 1 dan nomor nih yang Pak Hasan. Pak Hasan itu nanti sebagai kepala sekolah ya. Nanti sini Pak Mahir. Dalam kasus di atas, langkah-langkah restitusi apa saja yang sudah dijalankan oleh Ibu Santi? Ibu Santi tadi ya guru diganti ya.
diganti oleh Bu Eni. Langkah-langkahnya apa, Bu? Ya, coba. Yang dilakukan Bu Santi. Bu Santi adalah guru matematika yang sakit dan diganti oleh Bu Eni. Muridnya Vivi dan Natali melakukan kesalahan, guyon dan sebagainya. Kemudian keesokan harinya Bu Santi masuk mendapat laporan dari Bu Eni bahwa anak tersebut bergurau dan sebagainya. Langkah-langkah Bu Santi. Langkahnya apa, Bu Santi? Restitusinya? Ya, memanggil Vivi dan Natali, menanyakan. Nah, ini langkah restitusinya. Ya, jelas. Ini sudah ada gambaran ya, bahwa untuk menyelesaikan masalah itu harus dengan mencari pokok permasalahan dengan restitusi, segitiga restitusi. Dan kita sebagai posisi kita sebagai manajer, jangan lupa manajer. Jadi manajer bukan hanya perusahaan saja, guru juga harus sebagai manajer kelas. Ya, ini satu saja kasusnya. Kembali ke laptop. Ya, ini dari sekian banyak, pokoknya intinya ini kita menyelesaikan segala sesuatu itu dengan segitiga restitusi. Dari tadi yang hukuman, konsekuensi, dan ini penyelesaiannya dengan restitusi. Hanya yang keyakinan kelas itu hanya nanti sebagai apa? Sebagai bumbu-bumbunya saja. Sudah, mungkin itu saja diskusi kita hari ini. Mudah-mudahan Bapak Ibu nanti bisa menjalankan paling tidak segitiga restitusi ini. Dengan segitiga restitusi ini nanti bahwa kita sebagai guru hanya sebagai apa? Manajer, jangan sebagai penghukum, dan melakukan penyelesaian masalah dengan segitiga restitusi. Ya. Mohon maaf yang sebesar-besarnya jika ada kata-kata saya yang tidak berkenan di hati ibu sekalian. Dan saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagus. Untuk kali ini Pak D akan membahas tentang peraturan di kelas, atau dinamakan dengan keyakinan kelas. Kalau namanya sekarang keyakinan kelas, itu adalah peraturan-peraturan yang harus dijalankan waktu pelajaran, khususnya pelajaran olahraga. Misalnya, kalau peraturan yang positif atau keyakinan yang positif itu adalah memakai seragam, memakai sepatu, dan lain-lain. Kemudian yang negatif, kalian tidak boleh makan selama pelajaran olahraga, tidak boleh apa? Makan dan minum, karena itu melanggar kesepakatan kita bersama nanti. Coba sekarang kalian tulis salah satu saja peraturan yang positif dan peraturan yang negatif, atau keyakinan yang positif dan keyakinan yang negatif. Coba sekarang kalian tulis satu, terus kalian tempel di sini. Sini yang positif dan sini peraturan yang negatif. Ayo silakan kalian tulis.
Kalau yang sudah langsung bisa ditempel ya, nempelnya yang rapi di sini. Ya, silakan. Misalnya pakai seragam atau apa. Kalau yang sudah satu saja, pilih satu. Yang sudah tempel di sini. Mas Iqbal sudah selesai? Satu saja. Kalian bisa menulis peraturan yang atau keyakinan yang positif. Yuk yang sudah silakan tempel di sini yang positif. Negatif sini negatif. Yuk yang sudah, ayo Mbak Melka, positif atau negatif? Silakan tempel sana. Ya, Mas Kim, siap. Yuk kalian, sembarang tempel sini ya. Ya, Mas Alwi, ayo silakan tempel. Apa? Silakan yang sudah duduk yang rapi lagi ya. Yang belum. Ya, sudah yang belum silakan duduk lagi. Ini Pak dibacakan dulu ya. Peraturan atau keyakinan salah satunya nih, tidak boleh makan saat olahraga. Setuju? Setuju. Ada lagi. Ini yang positif. Memakai seragam olahraga. Setuju? Nah, pinter. Itu namanya nanti keyakinan kelas. Barang siapa yang melanggar akan kena apa? Poin. Nanti dapat bonus. Poin. Nah, itu ya. Itu namanya keyakinan kelas. Mudah-mudahan kalian bisa mentaati. Biar nanti proses pembelajarannya berjalan dengan tertib. Siap ya? Bisa melaksanakannya? Siap. Alhamdulillah, itu saja keyakinan kelas yang Pak Dono sampaikan hari ini. Mudah-mudahan bisa dilaksanakan. Dan terima kasih ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Alifa, kelas 3 dari SD Negeri 1 Parakan Kauman. Saya senang sekali diajak diskusi dengan Pak Dahono untuk membahas keyakinan kelas. Semoga dengan keyakinan kelas kita dapat belajar di kelas dengan tertib dan tenang. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya adalah Hafiza, kelas 3 dari SDN Negeri 1 Parakan Kauman. Saya senang sekali diajak diskusi dengan Pak Dahono untuk membahas keyakinan kelas. Semoga dengan keyakinan kelas kita dapat belajar di kelas dengan tertib dan tenang. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.